Selamat datang kembali di Zona Cuplikan. Pada video kali ini, kita akan membahas secara mendalam alur cerita dari sebuah film thriller bertema balas dendam brutal tahun 2015 yang berjudul Even Lambs Have Teeth. Film ini mengisahkan dua gadis muda yang berniat bekerja di luar kota, namun jatuh ke dalam perangkap sindikat perdagangan manusia. Setelah mengalami berbagai penderitaan di tengah hutan, mereka berhasil membebaskan diri. Alih-alih mencari polisi, mereka justru memburu dan memberikan hukuman brutal kepada para penyiksanya satu persatu. Pastikan kalian menekan tombol like dan subscribe. Mari kita mulai. Cerita dibuka memperkenalkan dua sahabat, Katie yang kaku dan Sloan yang santai. Keduanya bersemangat bekerja paruh waktu di peternakan luar kota selama sebulan demi mengumpulkan uang untuk berbelanja di New York. Mereka dijemput paman Katie bernama Jason, polisi yang protektif. Sebelum berangkat, mereka menginap di rumah Jason. Sloan menyarankan ide menggunakan nama palsu selama di kota itu. Sloan memilih Heather, sementara Katie memilih Ripley. Esok harinya, Jason mengantar mereka ke stasiun bus. Ia memberikan instruksi keselamatan ketat dengan membuat kata sandi aman harian di akhir pesan teks sebagai tanda mereka aman. Aturannya, sandi harus berubah mengikuti urutan alfabet, karena ini hari pertama, sandinya adalah Apple. Setelah Jason pergi, Katie dan Sloan menunggu bus di kafe terdekat. Kehadiran mereka menarik perhatian dua pemuda lokal bernama Jet dan Lucas yang bergabung di meja mereka. Jet dan Lucas menawarkan tumpangan langsung menuju peternakan. Meski awalnya curiga, Katie luluh karena bujukan Sloan. Mereka naik ke truk biru milik pemuda itu. Namun, Jet sengaja mengemudikan truknya melewati peternakan, membuat mereka bingung. Mereka tiba di lokasi terpencil yang diakui sebagai tempat tinggal keluarga pemuda itu. Mereka disambut ibu Jet dan Lucas yang mengundang masuk untuk menikmati teh. Di dalam, Katie sempat mengirim pesan kepada pamannya dengan sandi Apple. Kedua gadis itu tanpa curiga meminum teh yang disajikan. Tak lama, pandangan mereka kabur dan menyadari minuman itu dicampur obat bius. Berusaha lari, mereka dikejar, dipukul pingsan, dan dibawa kembali ke dalam. Keesokan harinya, Katie dan Sloan terbangun panik. Mereka dirantai di tengah hutan belantara. Jet muncul dan memberitahu bahwa mulai sekarang mereka tinggal di sana sebagai tawanan. Bos sindikat penculikan, Boris, kemudian muncul. Ia merampas ponsel Katie dan menyadari kedua gadis tersebut berbohong tentang nama asli mereka. Ia juga menemukan pesan berisi kata sandi keselamatan tersebut. Situasi berubah mengerikan saat sheriff kota tiba-tiba muncul. Bukannya menyelamatkan, sheriff itu adalah aparat korup yang melindungi bisnis perdagangan manusia itu. Kehadirannya adalah untuk memperkosa salah satu dari mereka. Setelah sheriff jahat itu pergi, Sloan menenangkan Katie yang sangat syok. Di sisi lain, paman Jason mulai khawatir karena pesan teks terbaru dari Katie masih menggunakan kata sandi Apple. Kembali ke hutan, Jet dan Lucas membawa pelanggan sadis, berpenampilan acak-acakan yang membawa Sloan ke karavan untuk disiksa. Sementara itu, Jason menyadari keponakannya tidak pernah tiba di peternakan dan bergegas mencari mereka. Di hutan, pelanggan berikutnya muncul, pria bertopeng babi. Pria itu kembali membawa Sloan, meninggalkannya jauh lebih trauma akibat siksaan tersebut. Jason tiba di kantor polisi dan berhadapan dengan sheriff mesum tersebut. Terungkap bahwa Jason adalah agen FBI. Jason menyampaikan kecurigaannya, namun ia melakukan kesalahan fatal dengan menceritakan detail kata sandi kepada sheriff. Sang sheriff segera menghubungi Boris. Mengetahui paman Katie agen FBI, Boris panik dan memerintahkan Jet membunuh kedua gadis itu. Katie diam-diam menguping pembicaraan tersebut. Di sisi lain, Jason mendatangi kafe dan mengetahui dari barista bahwa kedua gadis itu pergi menumpang truk biru. Keesokan harinya di hutan, para penculik tiba bersama pria acak-acakan. Mereka ceroboh meninggalkan pria psikopat itu sendirian mengawasi Katie dan Sloan. Katie tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia merayu pria tersebut, lalu langsung menggigit dan merobek tenggorokannya hingga tewas. Memanfaatkan kekacauan, kedua wanita itu membebaskan diri. Tidak lama, sheriff mesum tiba. Tepat ketika sheriff itu keluar, Katie dan Sloan langsung mencuri mobil polisinya. Mereka melarikan diri kembali ke kota, namun berhenti di toko peralatan bangunan untuk mempersenjatai diri. Kini mereka siap membalas dendam. Mereka bertanya kepada kasir tentang Boris, pemilik truk biru, dan mengetahui alamat rumahnya. Di tempat lain, Jason melacak asuransi mobil dan mengetahui identitas Boris. Boris baru tiba di rumahnya. Katie dan Sloan yang menyelinap masuk menyerangnya dengan puluhan bola tenis berpaku tajam. Boris terluka parah dan memohon ampun. Tepat saat itu, Jason tiba di depan rumah. Di dalam,
Katie dan Sloan menuntut Boris mengungkap identitas pria bertopeng babi. Saat Boris menolak bicara, mereka menancapkan tombak ke tubuhnya hingga tewas. Ketika Jason mendobrak masuk, ia hanya menemukan Boris yang sekarat, sementara keponakannya sudah pergi. Sang sheriff korup memberitahu Jason bahwa nyawa Boris tidak tertolong. Merasa panik, Jason menelepon ponsel Katie. Bunyi dering ponsel mengungkap penyamaran Jason di depan sheriff yang langsung mencabut senjatanya. Sementara itu, Katie dan Sloan memarkir mobil di depan gereja. Terungkap pria bertopeng babi yang menyiksa Sloan adalah pendeta kota tersebut. Sloan masuk dan berhadapan langsung dengan pemerkosanya. Dengan bantuan Katie, mereka melumpuhkan pendeta itu tanpa ampun. Mereka berkendara pergi dengan pendeta yang telah dirantai dan diseret di belakang mobil. Sebagai hukuman terakhir, mereka membakarnya sebelum pergi. Di saat yang sama, Jason telah ditangkap oleh sheriff yang juga menculik 2 gadis muda baru. Beruntung, Katie dan Sloan datang menyelamatkan mereka. Mereka mengikat sheriff itu dan mulai menyiksanya dengan permainan Russian roulette sebelum Katie menghabisinya. Mereka membebaskan tawanan dan menyuruh mereka melepaskan ikatan Jason tanpa memberitahu siapa penyelamat mereka. Misi balas dendam berlanjut ke rumah Ibu Jed dan Lucas. Katie dan Sloan membius wanita tua itu, mengikatnya, dan membawanya ke ruang bawah tanah. Di ruangan itu, Jed sudah diikat. Tanpa basa-basi, Katie dan Sloan menghancurkan kepala Jed menggunakan tongkat bisbol dan memaksa sang ibu menyaksikannya. Setelah menghabisi Jed, mereka menyeret sang ibu ke hadapan Lucas yang juga diikat. Mereka melepaskan ikatan Lucas, memberikan tongkat bisbol, dan mengancam membunuhnya jika ia tidak memukuli ibunya sendiri. Ketika Lucas menangis dan menolak, mereka tanpa ragu menembaknya hingga tewas. Mereka lalu memanipulasi kejadian seolah-olah Lucas bunuh diri untuk melimpahkan semua tuduhan kepadanya. Kini hanya tersisa sang ibu yang memohon ampun. Hati Katie sudah tertutup. Ia menyalakan mesin pemotong rumput dan menggilas wanita itu hingga tewas. Semua pelaku kini musnah. Di adegan selanjutnya, Paman Jason menjemput keponakannya dan Sloan, lalu mengantar mereka ke bandara. Dengan wajah ceria seolah tidak terjadi apa-apa, Katie dan Sloan berjalan menyusuri bandara untuk mewujudkan rencana awal mereka, berlibur dan berbelanja di New York City. Di titik inilah film berakhir. Itulah alur cerita film Even Lambs Have Teeth. Sebuah film thriller yang menyajikan transformasi karakter drastis dari korban menjadi eksekutor brutal tanpa ampun. Bagaimana pendapat kalian tentang aksi balas dendam ekstrim ini? Apakah hukuman yang mereka berikan setimpal? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel Zona Cuplikan. Sampai jumpa.